dengan hilangnya Selena 2 game berturut-turut, kita bisa melihat hasil di mana memang Aurora mereka nggak bisa berkembang sama sekali. Blueprintnya udah ada lah untuk mengalahkan Aurora, sementara blueprint untuk mengalahkan TLPH ini yang masih dicari tim-tim juga sebenarnya. Kalau dari gue nih ngeliatnya gimana nih? Ada celah apa yang bisa dimaksimalkan oleh Aurora? Apalagi ini game ketiga, game penentuan. Kalau Aurora kalah di sini berarti usai sudah perjalanan mereka di MSC dan TLPH di sisi lain. Mereka tinggal selangkah lagi untuk selangkah lebih dekat memperbaiki dari hasil mereka tahun lalu. Ya kalau aku mungkin ngelihatnya ya emang Aurora agak sedikit susah sih untuk ngebalikin menang satu game aja susah. Tapi apa yang Kita lihat celahnya? Maksudnya kayak kita harus aku ngeliat eksekusi sih. Aku ngeliat eksekusinya sih. Mereka banyak keraguan. Yang aku bilang tadi kurang sinkron. Mereka kayak oke, kita dapat mau turtle tapi gak semuanya lunarnya di pick pack itu buat apa? Contohnya di game yang kedua gak terlalu jalan dari visi draft ke arah eksekusi di Line of Dawn. Dan itu yang perlu disatukan untuk at least bikin series ini ke game yang keempat. Oke, eksekusi dengan hero yang sudah mereka dapatkan. Dan kita ngeliat adanya Baxia di pick kembali. Tapi Budi ngerasa di sini Aurora kayak mereka nggak berani untuk berbuat sesuatu yang out of the box. Sebenarnya bisa kalau mereka mau ambil hero-nya TNZ, ambil sekarang nih ya di pick atas. Now di or atas. never. Ya, gitu. sekarang atau hilang nanti Jadi- di 2 band terakhir. Dan yang kedua ini beda nih. Dari Hayabusa Team nih Liquid. bisa. Draft mereka juga beda kan? Ya. Kayak bukan Cici Bukan dengan Chusin, yes. Kayak Valen 1. Mau buka hero TNZ kan sekarang? Oh, lapo-lapo. Masih. Oh. Kita nggak, sebelumnya kita bahas Rosa tidak menggunakan Valentina di sebelumnya. Karena ini adalah kali pertama di MSC. Mhm. Ya. Sebelumnya malah di sini tuh Sanji yang pakai Valentina. Ya ini kayaknya karena ada Farsa deh bisa ngambil, ada Avatar of the Guardian. Jadi sebenarnya ada opsi ngambil ultimate yang cukup game changer juga. Dan oke, responnya lagi dan lagi ya. Cici ini udah 3 game loh keluar untuk di tangan TLPH Yap. dan jalan terus loh. Ya balik lagi sih, satu ya Baxia. ini banyak ada Baxia, terus yang kedua War X Brute Force. Kalau teman-teman belum coba, kalian boleh coba. Kombinasi ya Om. Ya itu cepet banget tuh, Cici ditampar dengan apapun langsung sadar dia. Oh bahwa jadi sales combo ini ya? Sales combo saya jadi salesnya War X plus Brute Force, silakan ya. Bukan Fighter-fighter. anti-CC ya, bukan anti-CC tapi ngurangin ya Om. Ngurangin, Reduce, betul, ya. ngurangin gitu. Tough boots, War X, Brute Force. Brute Force. Ya. 3 kombinasi itu. 3 lah, tapi kalau enggak ya tough boots dengan Brute Force nih. Ini Cukup nih, ya. kuncinya itu tough boots dengan Laris Brute Force. manis nih. Laris pasti. Ini Amon di band, Hayabusa di band lagi nih kayak ini. Tetep ya. Ya karena menurutku mereka bisa ambil Amon tadi, karena Amon bisa untuk makan Parsyanya Ya. di belakang kan, atau mainin charge dari Amon buat bisa kill Cici dan juga Gatot Kaca. Ya syaratnya ada Skypierce ya. Cuman ternyata mereka masih Ya minimal Oheb nggak pakai Granger dulu. dan gak ada Pakito Om di game ini. Ya ada sih pasti. Ada lapu-lapu. Kalian ya. Kayaknya kalian Dari kasih ke Apex. Hayabusa. Berarti Hayabusa mau diambil kah? Diambil oleh TLPH. Bisa, Iya, bisa. tapi kalau Hayabusa resiko sih. Tetaplah menurutku main ke Fredrin. Perhatiin aja. Jungler Masih tank oke, aja. ya, masih oke. Kecuali di ban nih Fredrinnya ya. Apalagi tadi mereka nggak di-kill loh 1 game TLPH dengan Fredrin Matilda. Mhm. Wah itu lumayan ini. Tapi dia udah ada. Kayak kalau jadi Aurora di game kedua itu lebih baik lupakan aja, nggak ada yang bisa diperbaiki gitu di situ. Bener, kayak game Udah 1-2 mereka harus reset runyam. banget. Bener, anggapnya semua match-nya BO1 nih sekarang buat mereka. Udah, kita mulai dari awal. Tapi busanya di ban sendiri oleh tim Aurora, nggak mau ngelepasin ke arah TLPH. Mungkin mereka mau ngamanin marksman yang main di belakang juga dan cukup rentan dari Hayabusa. Jadi Aurora antisipasi lah, kayaknya gerakan antisipasi. Karena kayaknya mereka mau jarak jauh. Moskov. Ya, tapi Moskovnya Yuk. ada Moskov yang bisa diambil nih Klar. Kanan apa kiri Om? Kanan dong. Mereka bakal rebut duluan ya. Iya, kayak enak banget sih coba buat Moskov, split push-nya ada, Baxianya pusing nih kalau dari jungle nanti kalau berhadapan dengan Moskov. Tapi tadi Oheb dia pakai Granger juga udah di ban, jadi Moskov tinggal Moskov. Ya kalau bukan Moskov ya retail sih, Retail. tinggal 2 Udah. opsinya sekarang. Iya. Habis ya. Nah kecuali skin Metro masuk tuh Ixia tuh, tapi Fredrin dulu. Dibuka. Dibiarin. Ya. Monggo mau ambil apa MM-nya. Ya, kan pertukarannya masih Aku ada ya, jawab. masih ada yang retail juga nanti buat dipakai. Masih nggak terlalu abis lah kasarnya ya. Dan istilahnya juga ya kalau seandainya dilepasin Fredrinnya bisa jatuh nih, bisa diambil dengan Aurora. Mereka bisa main Ixia di belakang. Ya benar. Aurora ya mereka butuh source of DPS dan burst lagi sih. Ya mereka masih kurang damage ya. Damage yang besar tapi tidak. Siap. Sesuai.
main Iya. belakang ya. Membawa Ixia. Nah, ya, karena Muncul. sempat dibawa sih. Kalian jangan bilang mau ahli nujum bukan, karena sudah ada blueprintnya, ada statistiknya. Oke, Ada makanya Ixia. ini bakal jadi jawaban untuk Aurora. Di game Kalau mereka dapat friendly lebih enak sih, karena sebenarnya Bucks-nya bisa digeser kan. Tapi ini mereka bakal main kiting juga, jadi masih oke lah ada kombinasi Matilda dengan Ixia. Tapi aku ngelihatnya lebih stable itu tadi 4 awal nih yang dipilih dengan tim Liquid PH. Iya, karena ada Gatot Kaca nggak sih? Om ada bisa yang langsung loncat ke arah belakang. Kalau nggak di cover properly, ya Ixia-nya mungkin nggak akan bisa deal damage secara maksimal. Cuman tergantung juga nih pick terakhirnya. Jadi, Mobilitas, nyari mobilitas. Ya bisa keluar kan dari range juga buat Ixia, dan Parsianya sih yang jadi misteri nanti ini bisa di cancel nggak pada strike-nya biar enak enakin Ixia. Bakal ke game 3 atau game keempat atau enggak? 3-0 lah. Dia udah bawa 3-0. Aku juga kayaknya 3-0 dari eksekusi. Oke, yang lagi nonton, akankah jadi 3-0 atau kita akan ke game yang keempat? Dan langsung saja kita akan lihat bersama-sama, akankah series ini akan menjadi lebih panjang atau tidak? Ranger Mas dan juga Lim, ada suaranya? Hadir. Oke, tentunya kita udah siap untuk menyaksikan match point untuk tim Liquid Philippines. Apakah akan 3-0 atau bahkan ada game yang keempat? Karena tentunya di MSC 2025 at EWC apapun bisa terjadi. Jadi buat kalian semua yang di Jakarta, jangan lupa nonton watch party, ramaikan di sana karena setelah ini tim Indonesia akan bertanding. Itu dia. Tim Indo kapan bang? Tim Indo kapan bang? Abis ini ya. Setelah match ini ya, kalau ini 3-0 akan lebih cepat juga mainnya. Tapi kalau 2-1 ya pokoknya setelah selesai lah. Setelah TLPH sama Aurora selesai, itu akan ada Onyx ID kawan-kawan. Tapi kita fokus dulu nih untuk match point untuk tim Liquid PH. Sebenarnya Irritel ini lumayan beresiko ya. Karena early-nya itu bakal rusak sih sama Ixia. Ixia tuh strong lane banget soalnya. Betul, setuju. Tapi Dia- memang pilihannya emang gak banyak, Bi. Gak ada marksman yang enak lawan Ixia. darahnya nambah terus ya kan, terus juga range-nya jauh, dia punya crowd control sendiri. Wah, itu memang mengerikan untuk Ixia. Cuma yang akan bakal coba menyambut Ixia ini sebenarnya di sini yang menjadi sudut pandang gue adalah Sanji sih lebih tepatnya. Gimana cara Sanji melakukan rotasi, gimana cara Sanji untuk nge-handle game ini, itu penting banget. Karena di game sebelum ini Sanji dan JP lah yang ngegerakin sebuah game ya. Iya. Karena itu memang hero-nya kan. Utility dan juga support. Matilda, X-Chusin. Itu enak banget. Tapi ya, agresivitas dari tim Liquid ini gak kendor sama sekali loh. Dan gue ngeliat masalah terbesar ya sebenarnya dari Aurora Gaming itu Cici loh, tapi Cicinya lepas terus. Oh ya, Cicinya lepas terus. Mereka tuh seakan-akan lupa kalau Cicinya ini bisa benar-benar menghentikan dari Tianzi. Bukan hanya Cici, ini sekarang Segidung bisa dipegang. Terus kayak Rosa juga bisa kayak gitu. Blocking damage-nya sampai seperti Seven. Gak boleh sembarangan seperti itu. Dia seakan-akan punya semua lifesteal. Dia punya guiding wind, dia punya darah tambahan. Oh hit! One by one situation, jangan sampai stack ketiganya muncul. Kalau stack tiganya muncul yang di tubuh dari Oheb, itu si Gibum lifesteal-nya naik. Itu dia, makanya gue bilang kan Irritel tuh harusnya di landing tuh nggak bakal flicker Rosa. Oh my god, flicker dan rusak berhasil menutup karena Oheb. Akhirnya si Gibum bisa melakukan farming dengan ada gold laner full plating. Tapi nampaknya dia sadar dengan tidak adanya vision di mana Sanji berada, ada baiknya mundur ke arah belakang. Aduh retri sepertinya. Tertol. Oh, retribution di South Plane. Kalau tuh sih JP bakal coba ditutup jalannya. Sanford mencoba melindungi JP tapi nampaknya tidak bisa. Ada baiknya Sanford memilih untuk mundur ke arah belakang dibandingkan harus kehilangan lebih banyak lagi. Ya nggak bisa ya dipaksain lagi. Tapi ini tempo dari Aurora juga naik nih. Mereka juga coba untuk menjawab agresivitas dari tim Liquid PH di awalnya dengan agresivitas balik. Dan hati-hati Sanji. Ini rotasi cepat dari Sanji tapi mau di solo kill. Sigi Boom bakal coba di solo kill, bakal coba ditahan dan satu point kill didapatkan. Tapi Sanji flanking for defensive karena tidak adanya Fader Restrict, tidak ada point kill tambahan dan habis 47. Selamat untuk Sigi Boom. Lihat, tidak ada yang bisa didapatkan di area top lane dari tim Liquid. Iya bottom lane ada adu mekanik sepertinya antara Lunar. Tapi ya di mid lane JP ini kenapa dabrak lagi di gunting. Oh, gagal untuk bisa ditabrak ke arah Sanji, tapi JP masih menjadi satu target utama. Dan ini menjadi sebuah catatan untuk tim Liquid. Lihat full barrage-nya. Bayangkan nanti dengan turtle di arah top lane, full barrage dari si Gibum ini bisa untuk nge-following up. Iya. Itu Tapi yang mereka harus pikirkan juga. harus hati-hati juga ya. Karena Ixia full baris diem. Sanji, Twitter strike-nya itu bisa masuk semua. Plus, Oheb-nya pakai sprint. Maka dari itu gua rasa Irritel ini akan menang dari segi mobilitasnya. Dia bisa keluar dari areanya full barrage. Dan ya kita tahu damage dari Irritel kan ketika udah 2 item, 3 item.
dengan 3 item kritikal utamanya. Sementara ya itu yang tadi pertanyaannya adalah early game-nya nih. Sekarang bawa Baxia dan juga Matilda. Tapi agresivitasnya masih belum bisa ngelawan tim Liquid. Balik lagi nih, karena kiri kanannya landingnya pasif banget gitu loh. Betul. Cicinya unggulin landing, Gatot Kaca yang dipakai untuk team fight itu nggak bisa jalan duluan. Ini Rosa beneran nih, dia ambil ke arah heavy crossbow ketimbang ke arah Federal Strike. Mungkin miss. Mungkin miss atau mungkin mau kejar. Apakah coba di cancel atau enggak? Tapi Lunar agak cukup kebingungan untuk bisa catch up dengan Sanford. Sebenarnya karena dia agak sedikit terlambat, jadi keep up dia untuk menuju ke arah turtle berikutnya sedikit membuat Aurora Gaming kehilangan power sih menurut gua. Kartiji, ingat 1 point kill yang sudah didapatkan oleh Aurora Gaming atas keuntungan mereka dari top lane ini sangat penting. Dan lihat para pasukan dari tim Liquid bakal coba membuka dengan Fedor Esek, heavy crossbow, dan Rosa membalaskan kembali keadaan dan Sanji berhasil menuju ke arah belakang, tapi Rosa terperangkap karena jalan untuk pulang. Flicker for defensive dikeluarkan, mencoba yang ceput, tapi karena Sanji tahu para pasukan dari tim Liquid dengan adanya Oheb berhasil mencoba untuk mengejar. Sayang sekali Siki Boom ditangkap, Flicker for defensive dikeluarkan. Siki Boom satu-satunya defensive move yang bisa dilakukan harus dia keluarkan karena terlalu dekat dengan cover. Tapi gue suka banget tadi gerakan Rosa loh. Dia berani banget untuk nge-zoning. Dia cancel filter extract-nya Sanji. Next-nya tabrak lagi di bagian top dan gak dikasih recall loh Apex-nya. Apex sekali kan ada itu dia full. Lihat permainan yang luar biasa. Full barrage. Plus guiding win. Itu memang ya, karena guiding win gak nge-cancel channeling skill kawan-kawan. Seperti Odette misalkan, seperti full barrage juga misalkan. Maka bisa dikombinasikan bersama. Plus kali ini Sanford akhirnya dengan War X-nya selesai. Jadi kayak wah landingnya lapu-lapu udah jadi mimpi buruk sih. Karena cicinya seakan-akan punya unlimited health yang dia gak akan pulang-pulang juga. Cuma baru kali ini nih, sepanjang 2 match, 2 game maksudnya, Ixia akhirnya si Gibum akhirnya unggul dari segi gold walaupun emang gak banyak. Iya, nggak apa-apa nggak banyak, tapi at least dia tahu untuk di laning early-nya dia nggak kalah karena salah satu hero late game juga itu ada di Ixia. Yes. Jadi early-nya nggak terlalu kalah, itu udah penting. Dia bisa kuat di laning, nggak ke ganking, dia tumbang 0 aja itu udah mahal sih menurut gua untuk hero-hero late game. Karena ya sebenarnya Retail juga late game sih. Cuman dari range kan sedikit beda ya. Range-nya Ixia jelas lebih jauh. Apalagi dia di mode defensif. Wah itu enak banget sih, di depannya ada turret kan, jadi gak akan ada yang tabrak langsung direct ke dia. Plus ada Baxia juga. Sebenarnya ini pick yang bagus banget dari Aurora. Cuma gue khawatir di Sanji aja. Sanjinya ini kayak mengkhawatirkan banget untuk Aurora. Filter strike aja ini bisa langsung ngebocorin si Gibum dan jangan tabrak Kaltezi itu dulu. 1 poin penting untuk Aurora, jangan incer Kaltezi. Sanji sih, mereka harus tetap Sanji. Gimana caranya Sanji ini nggak bisa ngedeal damage? Lapu-lapu dari tadi belum terlalu maksimal untuk join, tapi kali ini akan bisa ngejoin. Dan ngomongin Rosa, yang tadi udah coba untuk maksimal menutup ke arah Sanji, sekarang bisa lapu-lapunya, bisa Lunar. Federal Strike dikeluarkan dan itu dia Lunar. Brave Fighters mencoba untuk dihindari begitu saja. Sanji berhasil menggocek, tapi nampaknya dia sih seorang diri karena bisa menemani. Sanji memang ter-take down, tapi di depan sana Lunar versus everybody. Ditutup jalan dari CP. After of God, dia for defense dikeluarkan. Berhasil menuju ke arah belakang. Kehilangan 2 momentum dan full lebaran. Terperangkap. Masih ada 1 buah guiding win set the day for this time untuk tim Aurora Gaming. Lihat yang mereka lakukan. Mereka berhasil bermain dengan Kate. Tapi nampaknya tim Liquid, gue suka banget sama move-nya. Lihat yang dilakukan. Mereka memasakkan belakang, dia tahu si Gimim dan ditutup dengan Cordet Cold. Gak ada jalur untuk pulang. Terikat satu sama lain. Tapi nampaknya Rosa dengan heavy crossbow yang dia miliki gagal untuk menutup kemenangan dari tim Liquid. Triple kill didapatkan oleh tim Liquid. Ya, tapi really heavy crossbow. Ya itu dari tadi yang gue pertanyakan. Mungkin ya ada miss position. Ya, di kondisi tadi mungkin memang gak ada yang bisa diambil juga. Dan ya kita akan lihat nih dari tayangan ulangnya di mana TNG terlalu cepat menurut gua. Dan Sanji, ini mimpi buruk sih buat semua user parse ya. Nabrak bukan 1, tapi 2. Karena Matildanya nge-follow juga di bagian belakang. Untungnya JP masih bisa selamat tadi dengan EOG defensif. Nah ini yang gua maksud nih. Gak ada skill lagi yang punya damage bisa diambil sama Rosa. Kalau dia ngambil Fredin dapatnya tahun, gak ada damage yang pasti. Dia ambil Cici Curtain Call, gak ada damage-nya juga. Makanya yang diambil adalah heavy crossbow untuk ngebantu. Seenggaknya basic attack-nya agak vertikal yang memang gak jauh juga. Damage-nya tetap kecil tapi ada seenggaknya. Oke, mereka coba untuk mengungguli kembali keuntungan yang mereka miliki dari Aurora Gaming dari gold laner, tapi nampaknya agak cukup sulit melihat EXP lane mereka harus lulu lantah, berantakan. Lunar, dia udah ngelakuin job desk-nya, tapi ini yang mungkin ngebuat Liquid ini menjadi champion dari MPLPH. Lihat regroupnya mereka, lihat gimana Sanji mainin jempol kirinya.
Beberapa skill yang gak kena itu membuat waktu yang cukup banyak untuk tim Liquid. Dan zoning out dari JP menutup keuntungan yang dimiliki dari tim Aurora Gaming. Lunar gak bisa di cover, semua fokus ke arah JP. Dan akhirnya JP juga pun masih selamat. Sebenarnya yang gue lihat ya dari TLPH ini, kunci mereka tuh di kiri kanan kan. Oh ditutup, Apex 47 dan itu dia instant kill. Damage diberikan, surprise, happy birthday Apex 47. Yoji Dapat arah kadian, mencoba untuk melakukan zoning out. Retribution dikeluarkan tapi nampaknya dari sosok dan Sanji gak jalan untuk pulang. Flickernya berhasil dihindari. Lihat jogetan dari Sanji membuat para pasukan dari tim Liquid berhasil selamat. Dan apakah bisa selamat kali ini karena full barat setelah dikeluarkan dan Carlton sih. Press war terakhir gagal menutup Lunar. Dan itu yang tadi sempat kita bilang, Sanji 1-2 skillnya dihindari dengan jempol kirinya, Lim. Iya. Itu ngerubah segalanya. Hanya dengan analognya ya. Tapi masalahnya nih bukan masalah Sanji doang. Cuma ya balik lagi ke strategi dari tim Liquid PH. Kiri kanannya selalu unggul. Dan iya regroupnya tadi, karena gue bilang apa, Liquid PH ini tim yang mirip banget dengan Onyx Prime. Onyx ID Prime maksudnya. Karena mereka menguasai rivernya. Seakan-akan Aurora Gaming itu cuma punya satu sisi doang. Tapi kalau tim Liquid PH dia punya dua. Plus ketika udah mulai turtle kedua ke atas, wah regrouping mereka bagus banget. Gold lane-nya mereka selalu join. Kalau memang gak join, gold lane akan makan 2 lane dan itu akan cepet banget. Selalu matiin move dari gold lane lawannya. Makanya di awal kita ngelihat gold dari OHEB kalah, sekarang OHEB udah menang. Yes, bermain dengan setengah lapangan membuat para pasukan dari tim Liquid mendapatkan keunggulan. Informasi telah didapatkan di mana Sanji berada. Vision yang cukup jelas, Defender Airstrike ke arah belakang, coba dipukul mundur. 2 kali tetes udah cukup. Teritorial sungai kembali dipegang oleh para pasukan dari tim Liquid. Bakal setup yang dilakukan Aurora Gaming, mereka semua harus gagal dan mundur ke arah belakang. Cuma informasi didapatkan adalah Curtain Call dari Sanford berhasil mengikat Apex 47 bersama dengan Chansey. Masih ada carrying win, udah ke arah belakang JP. Baik time yang dilakukan tapi Sanford akan coba untuk menutup jalan supaya para pasukan dari tim Liquid berhasil mendapatkan load tanpa ada kerugian sama sekali. Lihat distraction, ada yang ke kiri, ada yang ke depan, dan bahkan Sanford sengaja munculin mukanya biar Aurora Gaming fokus ke arah Sanford. Itu dia. Lagi-lagi ya distractionnya dari Sanford. Dia punya vengeance juga kan yang belum dipakai, makanya dia pede banget nih. Dia tahu dia akan kuat. Dan ya gue suka banget tarik ulur dari tim Liquid. Walaupun tadi Sanford show di bagian bawah dan Aurora kelihatan banget dia agresif, dia langsung tarik lordnya. Cuma ya tim Liquid punya perhitungan yang lebih kuat. Mereka sadar nih, oke, Aurora mau commit pun, mau all in ke lordnya pun, itu nggak kuat. Itu tetap butuh waktu. Makanya kayak santai aja, tunggu aja mereka masuk dan satu kali fitur strike aja tadi udah ngusir loh di daerah lordnya. Dan sekarang perbedaan levelnya 2. Plus ada lord juga yang cukup berbahaya. Ditangkap dua. Dan dia berbahaya kenapa? Bukan masalah dia nangkap 2 dan following damage-nya memang gak ada, tapi kalau di follow up sama Curtain Call, itu yang berbahaya, nyangkut di situ. Iya. Getting win, flicker itu bakal langsung sia-sia di depan sana, Lim. Holy Defense gak kenal lord. Holy Defense yang gak kenal Lord yang masih bertahan dengan full HP di arah bottom lane. Permasukan dari tim Liquid mencoba untuk melakukan sedikit fokus di arah bottom lane. Tapi mereka sadar, mereka cuma butuh komit untuk ngebuang soft skill yang dimiliki Aurora Gaming. Supaya dengan super minion yang masih berjalan, mereka baru bisa selesaikan base turret-nya. Iya, bawahnya juga masih on the way lagi kan. Dan kita lihat defensif dari Aurora Gaming. Gak bakal bisa ditangkap, Sanji masih terlalu jauh dan Apex 47 mau tidak mau harus flicker full defensif. TNC keluar dari kandang mereka, mencoba untuk melakukan defensif, dan itu dia flicker full parah. Oh, Sike Boom berhasil menutup ke arah Sanji. Point kill yang dia lakukan berhasil membuat para pasukan dari tim Liquid gagal untuk mendapatkan best turret dari bottom lane. Tapi sayang sekali dengan satu space yang terbuat, teamfight yang terfokuskan dari bottom lane, mereka kehilangan satu best turret. Tapi itu the best thing yang bisa mereka lakukan dibandingkan harus kehilangan semuanya. Dan Rosa surprise attack tidak berhasil mendapatkan apapun. Nampaknya Lunar di depan sana mencoba untuk melakukan membayang-bayangi OHEB. Si Gibung tidak memiliki apapun dan nampaknya Lunar berfightersnya terlalu terburu-buru. Predictednya mungkin harus lebih dikalkulir, dan OHEB di depan sana bakal coba ditutup dan masih ada TNC. OHEB, sorry to say, non sprint harus ditutup nyawanya. Terlalu overcommit bahkan sekarang. Aurora Gaming mereka punya momentum untuk sedikit bernafas. Mereka bisa coba untuk farming lagi. Gue nggak tahu kenapa, tapi ya terlalu bersemangat aja dari OHEB tadi. Dia coba trapping. Ya memang dapat Rosa juga, cuman bayarannya nggak pas lah karena Rosa aja cukup gak sih? Iya makanya sebenarnya untuk Goldline gue sukanya gue nggak mati sama sekali sih. Mungkin para user Goldline juga tahu sih. Kayak no depth itu menjadi salah satu hal yang kalau bisa tuh didapatkan setiap gamenya. Tapi masuk di menit ke-13, sebentar lagi Lord akan muncul. Perbedaan goldnya 7.000 masih dipegang Liquid. Dan wah, gue jujur ngelihat dari winning conditionnya Aurora Gaming lagi-lagi nih mulai sempit, mulai tidak terlihat.
Tapi setidaknya mereka punya Sigi Boom, balik lagi. Tadi udah dikit menunjukkan kalau pergerakan dari full Barrage yang memiliki dari Sigi Boom mendapatkan impact yang cukup besar. Yang harus mereka coba sekarang, antisipasi adalah satu, gimana caranya Lunar, Brave Factors-nya ini, source skill-nya itu nggak waste, nggak kebuang sia-sia. Entah buat defensif, entah buat agresif, itu nggak boleh sia-sia. Kenapa? Karena biarin Aurora Gaming skill lainnya kayak Apex 47 dengan King Eagle-nya itu bisa menangkap ke yang lain. Oke, bawahnya udah di-clear. Dipaksa clear lebih tepatnya tadi sama Sanford. Dan sekarang Lordnya akan dieksekusi. Pilihan dari Aurora Gaming hanya untuk mundur. Mereka nggak bisa kontes bahkan karena resikonya. Ini terlalu besar daripada chance berhasil, tapi dicoba ternyata TMZ. Nggak boleh sih. Iya, itu malah ngebuka badan mereka, membuka kuburan mereka sendiri. JP. Bakal coba ditutup the Federal Strike. Membuka para pasukan dari tim Liquid dan di depan sana mereka kehilangan Asai 47. TNC memang selamat. Tapi lihat Lunarnya terperangkap. Full barat sekalipun hanya mendapatkan Sanji. Dan para pasukan dari tim Liquid mereka mendapatkan keuntungan Courtesy versus everybody. Carl. Nah, persuade for this time. Carl akhirnya balik mundur ke arah belakang. Memilih untuk menunjukkan Lulu terlebih dahulu. 2 kali ini berbanding dengan 1. Tidak worth it. Ini perbedaan target sih tadi gue lihat dari Liquid, tapi Wallace Rosa hampir saja ter-take down. Informasi nggak didapatkan. nyampe. Tapi lihat di belakang sana ada Sigi Boom yang melakukan recall sedikit terlambat dan harus kehilangan 1 buah pistolet dari mid lane. Tapi mereka tidak bisa melupakan Sigi Boom belum memiliki full barrage dan masih bisa di-defense harusnya. Masih bisa di-defense, damage terlalu besar. Fianzi mencoba ditutup jalannya. Sanford tidak bisa menang damage dengan full barrage. World Flicker ternyata ditutup dengan Courtesy versus everybody. Courtesy menyelamatkan 2 kawannya, mengorbankan jiwa dan raganya. Salah satu gerakan move jungler yang mungkin rugi di pandangan beberapa orang, tapi ternyata ini sangat menguntungkan untuk tim Liquid. ya masih bisa bertahan Aurora Gaming. Mereka sekuat tenaga untuk mengusir Liquid dari base mereka. Kita lihat dari tayangan ulang, sebenarnya jujur agak memaksa sih Liquid. Mereka ya balik lagi terlalu semangat ya, karena Orham Sanford yang udah low semua. Mereka udah nggak punya spell lagi, Orham nggak ada sprint, nggak ada flicker juga. Tapi ya entah kenapa gue ngerasanya kalau memang mereka mau mundur tadi nggak akan ada korban. Ya, tapi kita lihat Lim, ini adalah salah satu move yang bagus dari Aurora Gaming. Mereka bisa stretch game ini. Sigi Boom berada di top maximum powernya. Dan kedua, Liquid mereka harusnya udah lebih sadar. Sanji adalah satu jalan mereka untuk bisa menutupkan Sigi Boom. Ya Sanji nggak boleh duluan. Nggak boleh duluan. Sanji mungkin dari tadi bisa ngebuka badan. Tapi kali ini lihat seberapa jauh jarak dari Sigi Boom. Ini benar-benar serangan full barrage long distance relationship-nya. Itu nggak bisa dibendung. Iya relationship ya benar-benar. Tapi balik lagi nih, ngelihat dari defensifnya, mereka masih punya celah. Nggak harus Sanji, ada JP. Kebuka full barrage, lompat ke depan pakai EOG, itu satu solusi. Seenggaknya buang flicker itu dulu deh. Kalau Matildanya udah lompat ya. Karena kalau Matildanya belum lompat ya udah, Sigi Boom hanya tinggal pencet guiding win ya. Habis itu udah nggak kena EOG. Kalau mereka mau dari tim Liquid dapetin game ini dengan pasti, mereka pancing keluar dengan Lord. Karena tadi gue lihat kondisi Aurora Gaming under aja, dengan chance untuk dapetin Lord gagal dapetin Lordnya itu besar. Mereka berani kok keluar dari kandang. Mereka berani buka kuburan mereka sendiri. Apalagi sekarang mereka udah tahu nih gimana cara ngehandle dari tim Liquid untuk beberapa saat. Mereka udah tahu, oke Sanji ditutup. Oke Courtesy cuma udah nge-distract doang sekarang. Gitu loh. Tapi jangan lupa nih, Oheb juga bisa jadi kunci. Itu dia yang gue bilang, mereka dalam under kondisi aja berani ngebuka, apalagi mereka udah tahu cara nge-handle dan dipotong. Courtesy, flicker defensif dikeluarkan oleh Sigi Boom. Mundur ke arah belakang, Courtesy masih bisa dilindungi oleh Sanji. Info masih didapatkan, no flicker untuk Sigi Boom. Wah, satu source untuk penyelamatannya hilang nih. Dan makin berasa lagi nanti ketika Oheb yang lompat ke belakang mungkin. Atau seperti skenario yang gue bilang tadi, JP akan EOG langsung komit ke tempat Ixia-nya full barrage. Itu juga bisa jadi opsi. Sanford dengan Winternya. Mungkin tadi tujuan dari Aurora maju adalah karena cicinya show di bawah kan. Sanfordnya muncul. Dan sekarang Lord yang muncul nih. Full item satu lagi ternyata dari Oheb. Mungkin ya sepatu udah mau diganti juga, makanya dia cari item yang lain. Plus kita lihat match up-nya juga sebenarnya udah full item Sigi Boom. Makanya di defensive membahaya dan lihat Lordnya akan coba untuk dikontes. Oh no, mereka memilih orang terlebih dahulu. TNC terperangkap dalam pertandingan. Gagal. Berhasil untuk menangkap siapapun di depan sana. Sama terlebih dahulu Captain Colt yang on point. Sering dilakukan Sigi Boom, no flick for this time. Hampir ter-wipe out, termasuk dari tim Liquid. Menutup Lunar, menutup Sigi Boom, menutup TNC. Mereka bukan mau Lordnya.
melakukan clear dengan sangat cepat. Tim Liquid, sang kuda biru berada di depan base mereka. Dan ini bencana. Mereka berhasil ditabrak. Looking for weapon. Dan tim Liquid, sang kuda biru, berhasil menginjak-injak dan menghempaskan Aurora. Tereliminasi, gugur dari Aurora Gaming. Liquid goes to semifinal. Dan ini dia, the MPL Champions, menghancurkan Aurora benar-benar dengan 3-0 tanpa balas. Bodeklar Mozart, take it away. Yes, dan sesuai dengan prediksi di meja panel sini Omola dan juga Goni mereka satu suara dengan 3-0. Kemenangan yang memang lebih ke delay 18 menit. Namun inilah dia kemenangan untuk tim Liquid Philippines. Welcome to top 4, Team Liquid, dan nice try untuk Aurora. Namun tampaknya ya pasukan dari Champions of MPLPH masih terlalu perkasa. Ya, sang kuda hitam harus ditaklukkan oleh sang kuda biru. Yap, sebenarnya nice try-nya itu ketika hilang ya buat si Gibum yang tadi di last. Tapi kita bisa bilang early game yang manis juga. Sempat dipegang dengan Aurora Gaming di mana mereka tertinggal jauh. Tadi ada di kisaran 7 ribuan, mereka bisa sedikit keep up lah sampai dengan minusnya 5 ribuan aja. Tapi yang menjadi pertanyaan pasti datang dari tim Liquid. Apakah mereka cukup terburu-buru juga untuk melakukan fight demi fightnya, karena biasanya Ixia ini cukup mudah untuk ditangkap dengan Gatot Kaca. Cuman tadi aku ngeliat ya JP di awal-awal tumbangnya 2 kali duluan loh, dimana full barrage itu bebas banget dibuka dengan Ixia, jadi gak ada yang bisa stopin sama sekali tadi buat si Gibum di early game. Masih mungkin gerakannya belum terlalu tajam ya dari sisi Gatot Kacanya, namun transisi lagi dan lagi mungkin in-game decision making yang diubah oleh tim Liquid dan juga JP, di mana ya sekarang Gatot Kacanya udah mulai bisa mengganggu, dan si Gibum ketika full barrage nggak gitu bisa terlalu nyaman ketika melakukan ultimate, dan ya di sini udah mulai momen-momen di mana tim Liquid ngebalikan keadaan. Di sini ada momen play di mana mungkin terlalu nafsu ya dari sisi retailnya, dan Tapi sebenarnya ada momen nggak sih di mana Aurora Gaming bisa pegang nih game? Early tadi, mereka sempat pegang Kalau juga ya. mau saya early, diterusin aja gitu ya kalau bisa ya. Tanpa ada overextend kan, kayak tadi triple kill tadi sempat didapetin dengan Sunford. Kayak mereka harus menghindari lah mistake-mistake seperti itu, dan mereka kepegangnya di sana sayangnya ya. Jadi ya tim Liquid mereka ada dapetin snowball juga, mereka bisa kejar ketertinggalan mereka di early game yang membuat mereka bisa leading. Mereka dapetin base turretnya, mereka dapetin outernya, inner turret juga punya Aurora Gaming. Ya, tapi masuk ke arah mid game, masuk ke menit 11. Beda levelnya tuh 2. Yap. udah jauh ya. Ya, tapi untuk late game insurance aku bisa bilang Ixia ini masih oke banget, kuat banget tadi sampai pada akhirnya si Gibum tumbang. Itu kalau nggak tumbang pasti sulit ya, karena di last team fight moment juga yang terjadi, tim Liquid mereka benar-benar all in untuk nyari si Gibumnya ada di mana. Itu sampai semua lompat ke belakang loh, dari Fedor Erzaknya dibuang di sana, ditabrak dengan Kartuzi, dibuang lagi Avatar of Guardian khusus nih biar tumbang nih, biar pecah celengannya, bounty-nya. Serba salah juga sih, karena sebenarnya kalau aku ngeliat ya Ixia bisa ke arah Irrital, tapi dia sebenarnya udah berapa kali nge-take down dari Farsanya. Sanjinya udah nggak nyaman tuh sebenarnya untuk melakukan Veteran Strike, cuman di sisi lainnya itu Irritalnya terlalu bebas, jadinya give or take lah bisa dibilang. Namun ujung-ujungnya TLPH comebacknya modalnya terlalu besar untuk mungkin Aurora ngebalikin. Ya di game 3 kayak Aurora baru mulai starter nih, 10 poin kill akhirnya bisa didapatin dan 14, jadi kelihatan bahwa Aurora bisa melakukan sesuatu di game ketiga baru mulai. Mungkin kalau ini best of 11, Wow. mereka bisa. Bisa ya, karena baru panas. Baru panas. Bisa sih, tapi jauh juga ya. Jauh juga ya, karena kita cuma punya best of 5 series dan ini Sudah kemenangan. usai. Ya, kemenangan yang sangat clean dan 3 game yang dimainkan. Ya. Ada Cici di sana. Di satu tim. Iya, di satu tim Cici terus-terusan ya. Dan di memang, atas. apakah tim Liquid Philippines mereka ini melihat wah dipakai Onyx bagus, pakai si Lutfi, Iya, ambil 3 game dipakai tuh sama Sunford. Sekarang malah 6-0-3, satu-satunya player yang nggak tumbang di TLPH. ya dengan difference goal tadi sampai 3.000-4.000 ya tadi ya buat satu hero ini. Jadi memang ya Cicinya bisa pegang untuk hero tankernya TNZ, Lunar bisa kepegang semuanya, dan bahkan yang mengancam itu karena dia bisa lompat ke belakang, dia bounce ke belakang, terus dia pegangnya Vengeance. Ya. Nah itu. Vengeance, si Halberd
juga. Jadi sebenarnya ada antar region seperti Matilda, shielding bisa dibilang dinegasikan, didiskonkan karena adanya si Halberd tersebut juga. Jadi satu player kuncian dari TLPH sekarang Sanford berarti Om? Ya, EXP masih tetap sih menjadi roda ya. Apalagi EXP yang sekarang kan mahal-mahal ya semuanya ya. EXP terkhusus ini harus bisa kasih damage sekarang nih tambahannya lagi. Dan statistiknya 9 tara atau perfect objective. Semua jatuh ke tangan tim Liquid Philippines meskipun awal-awalnya ya awut-awutan masih buat tim Liquid Philippines. Tapi mereka bisa karena mereka punya komposisi yang mungkin lebih ya dibandingkan dengan Aurora juga. Ya awal lempar koin dan ya sebenarnya dari 3 game Aurora berarti cuma memperoleh 12 kill. Totalnya 10 di sini. Tapi kalau melihat game ketiga ini game yang cukup balas-balas bisa dikejar. Nggak balas-balasan tapi kita melihat adanya ini adalah momen yang begitu menyayat hati khususnya untuk Aura Turkiye. Perwakilan dari Turkiye harus usai. Perjalanan mereka tak bisa lebih jauh lagi karena tengok harus dihancurkan dari kunci milik Aura Turkiye. Ya, pecah berkeping-keping ya. Iya. Sanji aja kaget. Aduh. Sakit ya ternyata. Padahal kuncinya lawan loh. Kuncinya lawan menyimbolkan tinggal tersisa 7 tim untuk sekarang. Ya, betul. Sudah hancur sudah perjalanan dari Lunar TNC Rosa, Sigibum dan juga Apex. Di mana mereka benar-benar diharapkan banyak orang. Namun wajah key playernya ternyata Sigibum menjadi rich guy dengan Ixianya. The carry pun Sigibum, TNC menjadi Sandbag dan Wingman berada di Apex. 4 pemain yang sudah tak bisa melanjutkan perjalanannya. 3 pemain. Iya, tapi ya itu dia. Kayak dari tim Liquid Philippines, mereka mainnya objektif. Mereka nggak terlalu ngejar juga buat dapetin poin kill. Ngapain kan? Mereka dapat poin kill yang banyak. Sementara mereka bisa mancing tadi. Jadi makro play yang bagus dari tim Liquid Philippines yang mereka mancing di tim fight yang terakhir. Bukan Lord yang diincar, tapi Sigibum. Begitu dia jatuh udah selesai tadi. Begitu show dikit udah langsung diincar dan ingat ada Gatot Kaca yang bisa langsung loncat ke area Sigibum dan itu yang membuat again insecure banget dan itu juga salah satu kenapa draft mereka ban Hayabusa, mereka udah pengen tuh ambil Ixianya. Dan ngebahas tentang perlawanan dari Aurora Turkiye, apa nih yang mungkin mereka lakukan di game yang ketiga menjadi faktor X sehingga gamenya bisa balas membalas? Udah lebih, aku ngeliatnya ya yang tadi sempat mereka kurang dari game 1 game 2, mereka kurang sinkron. Di game ketiga mereka udah lebih nyatu. Mau yuk kita call-nya A, ya mereka lakuin A, nggak yang B, C. Dan sinkronnya mereka juga sebenarnya datang dari tim fight yang compact ya atau rapet ya, karena mereka ngebawain Matilda kan. Jadi mereka lebih bisa lah untuk mainin kiting juga. Lebih nyaman ya. Betul. Dan itu yang membuat agak sulit untuk bisa langsung ditabrak di belakangnya. Dan Sigibum akhirnya kan yang menjadi target man-nya ini yang harus tumbang duluan ya Sigibumnya. Selama masih ada Sigibum di cover dengan Matilda, Guardian Green-nya pasti disimpan buat Sigibum. Ya, terutama udah memasuki di atas menit 13, item-item Sigibum memang udah bisa diandalkan untuk memberikan damage seperti yang ya Sanji a couple of times berhasil ditamatkan lah kasarnya riwayatnya. Namun tim Liquid ya iritalnya masih menggila dan penetrasi dari tim Liquid akhirnya tidak bisa dibendung. Ya, ada 2 faktor, satu yang ini kan full barrage-nya. Terus juga kalau memang bisa ngambil kopiannya Fedor Extract dipegang dengan Rosa, nah itu bagus. Tapi cuman Rosa di awal-awal kita lebih sering lihat dia jadi irrital ya dibandingkan menjadi Parasha tadi lompat lo ke depan. Kaget sih sebenarnya, tapi ya bisa untuk mendeliver damage juga dikit-dikit lah ya, flash damage yang dicari. Nah ini yang terakhir banget nih, semua ke Sigibum. Iya. Lompat sampai AOG di atas kepalanya Sigibum baru udah pecah tuh. Itu udah gak bisa dibendung lagi sih, 2 lawan 5 full tanpa Lord udah. Bahkan satunya baru recall udah, dan di sini adalah ending dari Aurora di MSC 2025. Yep, tanpa balas tim Liquid. Mereka membuktikan diri dan melihat bahwa mereka bisa mempertahankan kunci, melangkah lebih jauh lagi dan ekspresi Sanji. Kenceng ya berarti ya itu pecahnya. Dar. Ini pecahnya udah bukan tekuk lagi, udah dihancurin, diremakin sampai ke akar-akarnya kayaknya tuh. Wah serem.